Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dio Putri Apagisi dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etologi dengan mempresentasikan materi yang berjudul perilaku reproduksi pada semut Jepang. Untuk itu, kita langsung masuk saja pada materinya. Dalam bahasa Jepang, semut Jepang juga diistilahkan dengan ari atau disebut juga dengan serangga kesetiaan. Semut Jepang ini telah menjadi primadona di lingkungan masyarakat Jepang karena pemanfaatannya yang sangat banyak dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit jantung maupun penyakit darah tinggi. Karena manfaatnya sangat banyak, maka semut Jepang ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Jepang dan dibudidayakan sejak dari dahulu kala. Lanjut, semut Jepang ini memiliki nama istilah atau nama Latin atau dalam bahasa ilmiahnya itu Tenebrio molitor. Nah, semut Jepang ini memiliki fase kehidupan atau biasa disebut dengan fase metamorfosa. Fase metamorfosanya itu dimulai dari telur. Ketika semut Jepang sudah bertelur, lalu telurnya akan menetas, akan berubah menjadi larva atau biasa juga disebut dengan ulat. Nah, ketika ulat ini sudah mencapai ukuran yang maksimal, maka ulat ini akan berubah menjadi pupa atau biasa kita sebut dengan kepompong. Perubahan ulat menjadi kepompong ini membutuhkan waktu dalam seminggu atau sepekan sebelum menjadi semut Jepang yang dewasa. Sebelum masuk pada perilaku seksualnya, kita kenali dulu apa itu perilaku, yaitu respon terhadap kondisi internal maupun kondisi eksternalnya. Menurut Suhara tahun 2010, perilaku diartikan sebagai aktivitas organisme akibat adanya suatu stimulus yang diterima oleh organisme tersebut. Suatu respon tersebut itulah yang dinamakan dengan perilaku apabila respon tersebut berpola, yaitu memberikan respon tertentu terhadap stimulus tertentu pada saat organisme menerima stimulus tersebut. Pola perilaku tersebut itu akan memperlihatkan bagaimana cara hewan tersebut mempertahankan dirinya di dalam kehidupannya atau di lingkungan sekitarnya. Semut Jepang ini juga dikenal sebagai kumbang ragi dan termasuk jenis insekta yang senang hidup berkelompok, lalu lebih banyak menghabiskan waktu dengan beristirahat. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengapa semut Jepang itu dikatakan juga sebagai kumbang ragi. Karena pada proses pembudidayaannya itu, semut Jepang akan dikasih ragi sebagai bahan makanan untuk mempertahankan kehidupannya selama proses pembudidayaan semut Jepang tersebut. Lanjut, ini merupakan gambar spesies dari semut Jepang. Terlihat pada gambar tersebut bahwa semut Jepang itu sendiri memang lebih suka hidup berkelompok daripada menyendiri. Penjelasan berikutnya yaitu setiap spesies hewan memiliki pola-pola perilaku yang berbeda tergantung dari struktur anatomi tubuhnya. Nah, kita dituntut untuk lebih dalam mempelajari perilaku-perilaku setiap hewan yang berbeda-beda, karena perilaku tersebutlah yang akan menentukan kelestarian dan keseimbangan ekosistem kehidupan masing-masing hewan tersebut. Kita akan masuk pada klasifikasi semut Jepang. Semut Jepang itu masuk pada kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas insekta atau kelas serangga, kemudian ordo Coleoptera,
famili Tenebrionidae, genus Tenebrio, dan spesies Tenebrio molitor. Ini merupakan gambar dari spesies semut Jepang atau dengan bahasa Latin Tenebrio molitor. Perilaku seksual semut Jepang itu sendiri dalam jurnal penelitian terlihat pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30 dan 22.05 sampai pukul 22.20. Namun proses perkawinan semut Jepang ini tidak terjadi setiap hari. Pada penelitian yang dilakukan terlihat pada hari pertama perilaku seksual semut Jepang itu terjadi pada pukul 10.21. Kemudian pada hari kedua penelitian, perilaku seksual terjadi pada pukul 10.02 dan pada hari ketiga penelitian terjadi perilaku seksual pada pukul 22.05. Proses perkawinan pada semut Jepang itu sendiri terbagi menjadi 2 tahapan, di mana tahapan pertamanya itu hewan jantan ini akan menarik perhatian hewan betina dengan cara memberikan stimulus pada hewan betina, yaitu memberikan stimulus pada bagian abdomen dan kaki hewan betina tersebut sampai hewan betina ini merasa menyerah dan kelelahan. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan hewan betina memberikan stimulus tersebut. Kemudian apabila hewan betina ini siap untuk kawin, maka hewan betina ini akan menggoyangkan bagian abdomennya dengan sangat cepat. Ini merupakan contoh gambar saat hewan atau semut Jepang, hewan betina dan jantan melakukan proses perkawinan. Kemudian perilaku seksual semut Jepang tahapan kedua yaitu ditandai dengan hewan jantan menaiki betina atau semut betina dan membengkokkan perut bagian belakangnya ke bawah untuk mempertemukan alat kopulasinya dengan alat kopulasi hewan betina tersebut. Ketika hewan betina ini sudah merasa ingin menjauh dari hewan jantan, hewan betina ini akan memberikan kode atau akan memberikan tanda dengan cara menggerakkan kaki bagian depan maupun kaki bagian tengahnya agar hewan jantan tersebut segera menjauh. Setelah berpisah, hewan jantan ini akan mencoba mencumbu hewan betina dengan memberikan kembali stimulus pada ujung abdomennya dan selalu mengikuti hewan betina tersebut kemanapun dia pergi. Jika ini terjadi, maka timbullah perilaku agonistik akibat respon penolakan dari hewan betina tersebut. Setelah mengawini hewan betina, hewan jantan ini akan memakan makanan dalam waktu yang cukup singkat, kemudian masuk ke dalam celah kapas untuk beristirahat. Di sini dijelaskan kenapa ada penjelasan masuk ke dalam celah kapas untuk beristirahat, karena dalam jurnal penelitian tersebut semut Jepang dan semut betina ini dibudidayakan di dalam toples. Nah, toplesnya itu sudah berisi kapas dan sudah berisi ragi. Setelah bertelur, semut Jepang ini akan mengalami proses yang namanya metamorfosis. Ini merupakan contoh gambar dari siklus metamorfosis semut Jepang. Bisa dilihat dimulai dari telur. Semut Jepang bertelur, kemudian telurnya akan menetas, lalu telur ini akan berubah menjadi larva atau biasa kita sebut dengan ulat. Ulat ini akan mengalami pergantian kulit. Nah, setelah mengalami pergantian kulit, lama-kelamaan ulat ini akan tumbuh menjadi larva dewasa atau ulat dewasa. Dan dalam waktu seminggu atau dalam waktu sepekan, larva dewasa ini akan berubah menjadi pupa atau biasa kita sebut dengan kepompong. Kemudian kepompong ini akan berubah menjadi kumbang muda yang ditandai dengan warna tubuhnya berwarna putih, sedangkan warna kepalanya itu berwarna orange kecoklatan. Kumbang dewasa ini akan berubah menjadi kumbang
kumbang muda ini akan berubah menjadi kumbang dewasa setelah ditandai dengan perubahan warna total pada sekujur tubuhnya, yaitu berubah menjadi hitam gelap seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ini merupakan gambar singkat dari siklus metamorfosis semut Jepang. Ya, sama saja, dimulai dari telur, kemudian larva, pupa, lalu menjadi individu dewasa. Dan ini merupakan gambar penelitian dari jurnal tersebut, yaitu diawali dengan telur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat kecil, lalu akan berubah menjadi pupa atau kepompong, dan terakhir akan berubah menjadi kumbang muda yang akan berubah lagi menjadi kumbang dewasa atau individu dewasa dari semut Jepang tersebut, ditandai dengan perubahan warna seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, sekian presentasi mengenai materi perilaku reproduksi pada semut Jepang ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.